I'll be there for you, and I will be forever true, true to you. Letnan Kato memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cheok, tetapi Sein segera melindungi putrinya. Namun ketika Sein mulai tidak berdaya melawan serangan gas nitrogen, dia melepaskan ikatan putrinya dan menghempaskannya. Di saat itulah Tesang segera menyelamatkan Cheok dan membawanya pergi. Tesang memeluk Cheok yang terus menangis dan dia akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat keduanya bersembunyi, Tesang berusaha menyemangati Cheok. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan ibu dan dia memintanya untuk terus bertahan hidup. Tesang percaya bahwa setiap orang tua ingin anak-anak mereka bertahan dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ibu Nawal bekerja sama dengan ayah Juntek, salah satu pebisnis terkemuka, untuk membebaskan mereka yang terjebak di rumah sakit Ongsong. Ini adalah bagian dari rencana Tesang dalam misi penyelamatannya yang dia rancang saat membuat kesepakatan dengan tentara Jepang. Sebelumnya tugas ayah Juntek adalah menemui Ishikawa dan menyarankannya melakukan penyelidikan terkait orang hilang di rumah sakit Ongsong dan memberitahunya bahwa Myongja ada di sana. Ishikawa setuju untuk mengikuti rencana ini demi Myongja dan dia berjanji akan membawa pulang Juntek dalam rencananya. Ishikawa menggeledah rumah sakit Ongsong untuk menemukan orang-orang yang dilaporkan menghilang di tempat tersebut. Direktur Ichiro tidak bisa mencegahnya karena Ishikawa hanya menjalankan prosedur pemeriksaan. Di saat itulah mobil truk kepolisian milik Ishikawa bisa membawa para tahanan pergi dari rumah sakit secara diam-diam. Ayah Cheok berhasil membawa para tahanan ke titik yang sudah ditentukan. Yongan ikut ke dalam rencana pelarian ini dan tentara yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan Tesang juga berhasil menyelamat Myongja. Tesang tidak bisa menemukan adik dari pejuang kemerdekaan yang menyamar menjadi petugas kebersihan di rumah sakit. Kenyanya dia korban percobaan yang sudah meninggal dunia. Sekarang semua tahanan kecuali Juntek telah berkumpul dan mereka siap untuk pergi meninggalkan rumah sakit dengan menumpangi mobil truk kepolisian milik Ishikawa. Menunggu pemeriksaan, tentara Jepang mulai mencari para tahanan yang kabur. Prioritas mereka adalah mencegah siapapun yang tidak berkepentingan pergi dari rumah sakit Ongsong demi menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Dalam prosesnya mereka menemukan keberadaan Tesang dan para tahanan yang mencoba kabur. Tesang, Cheok dan Yonggan membuat blokade untuk menahan tentara Jepang dan terjadi baku tembak yang sangat menegangkan. Sementara itu para tahan menggunakan tali untuk menuruni bangunan dan orang kepercayaan Tesang Gepyong sudah siap menjemput mereka dengan mobil truk polisi. Tesang kewalahan menghadapi tentara Jepang yang jumlahnya terlalu banyak dan dia melemparkan bom asap untuk meredakan peperangan tersebut. Yongan terluka parah dengan napas yang tersenggal-senggal. Dia menyerahkan lencana miliknya pada Cheok dan memohon kepadanya untuk menyampaikan pesan pada sang ibu bahwa dia sangat merindukannya. Yongan tidak sanggup bertahan dan dia akhirnya gugur dalam perjuangan tersebut. Sementara tentara Jepang menyiapkan serangan berikutnya, Tesang dan Cheok bergegas untuk kabur. Namun setelah semua orang keluar dari gedung, Tesang tetap tinggal untuk mengulur waktu agar para tahanan bisa pergi bersama rombongan polisi Ishikawa. Waktu pemeriksaan telah selesai, Ishikawa dan pasukannya pergi dan para tahanan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit Ongsong. Sementara itu setelah menahan tentara Jepang sekuat tenaga, Tesang kabur melalui saluran udara tapi dia terjatuh ke tempat pembuangan yang dipenuhi kerangka manusia dan pingsan. Ishikawa menepati janjinya untuk membawa Juntek dan dia menjatuhkannya di jalanan kota. Direktur Ichiro setuju untuk melepaskannya karena ayah Juntek sudah membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk melepaskannya. Di sisi lain, Gepyong yang mengendarai truk menurunkan Myongja di tengah perjalanan dan dia akhirnya bisa bertemu dengan Ishikawa. Semuanya berjalan sesuai rencana tapi ternyata Ishikawa tidak benar-benar membiarkan para tahanan pergi. Gepyong menerobos keramaian di kota tapi dia kesulitan kabur dari kejaran polisi Ishikawa dan akhirnya dia tertangkap. Beruntung para tahanan yang dia bawa ternyata sudah pergi meninggalkan truk. Tesang sudah memperkirakan ini akan terjadi, oleh karena itu dia sudah menyiapkan bala bantuan dari orang-orang kepercayaannya yang tersebar di kota. Dalam rencana, wanita pemilik kedai akan mengadakan pesta di tengah kota untuk menciptakan keramaian. Kemudian pemilik toko jahit menyiapkan pakaian baru untuk para tahanan agar mereka bisa berbaur dengan penduduk lain dan pergi melarikan diri menaiki beca. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Tesang telah menyiapkan rencana sedetail ini dan upaya pelarian mereka berjalan sesuai harapan. Direktur Ichiro sangat marah saat dia mengetahui Myongja dan para tahanan di penjara berhasil kabur. Nyonya Maeda sangat kecewa kepadanya. Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membangun rumah sakit dan mendukung eksperimennya bersama Letnan Kato. Namun dia tidak mendapat keuntungan apapun darinya.
Tidak mau kehilangan posisinya, Direktur Ichiro mengungkapkan keberadaan Sein. Dia percaya penemuan tersebut tidak hanya akan mengguncang dunia medis tetapi juga sejarah umat manusia. Sementara itu sesaat setelah siluman Tesang langsung berhadapan dengan tentara Jepang tapi dia berhasil mengalahkannya dan segera melanjutkan pelariannya. Di sisi lain Cheok dan ayahnya mencari penginapan di tempat yang jauh. Ishikawa dan Myongja menghabiskan sisa malam mereka bersama. Sementara itu Letnan Kato terus memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Seseorang telah meminum cairan miliknya yang sebelumnya dia siapkan untuk Cheok. Situasi ini sangat berbahaya mengingat parasit itu dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya jadi ganas. Berdasarkan keterangan beberapa orang yang sempat masuk ke ruangan Letnan Kato dan mungkin meminumnya adalah Tesang, Cheok, dan Myongja. Buyongan akhirnya menerima kabar kematian putranya dan dia sangat terpukul. Sementara itu orang-orang yang membantu para tahanan melarikan diri ditangkap polisi. Gepyong diinterogasi dan dipaksa untuk memberitahu kemana perginya para tahanan yang kabur. Gepyong menyerah dan dia menceritakan semuanya kepada polisi Jepang. Cheok yang mengkhawatirkan Tesang terus menunggu keberadaannya di Pegadaian, begitu juga dengan Ibu Nawol. Bersamaan dengan itu ayah Cheok yang mengetahui kebenaran tentang istrinya tenggelam kesedihan. Sementara itu Tesang dengan sisa tenaga yang dia miliki menyamar menjadi tentara Jepang. Kebetulan Nyonya Maida datang ke rumah sakit Onsong dan Tesang yang menyadari ini segera menyandranya. Begitu dia menaiki mobil dan hendak pergi meninggalkan rumah sakit, Tesang pingsan di pelukan Nyonya Maeda yang kemudian merawatnya dengan penuh perhatian. Tampaknya Nyonya Maeda sudah lama menaruh perasaan pada Tesang dan karena itu dia mau membantunya. 4 hari berlalu Tesang akhirnya siuman dan dia kembali ke Pegadaian dengan penuh percaya diri. Kemudian dia segera menemui Ishikawa untuk membebaskan rekan-rekannya yang ditangkap polisi. Tesang menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka yang ditangkap adalah pedagang, menahan mereka sama dengan mematikan ekonomi kota. Begitu pemerintah menyadari ini dan melakukan penyelidikan posisi, Ishikawa akan sangat sulit pada akhirnya. Demi kebaikan bersama, Ishikawa membebaskan rekan-rekan Tesang tanpa syarat. Cheok sangat senang saat dia bisa bertemu lagi dengan Tesang dan dia memeluknya dengan penuh rasa syukur. Keadaan pun menjadi tenang untuk sementara. Sampai akhirnya muncul kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan polisi Jepang, namun mereka menyembunyikan masalah ini dari publik. Pasalnya korban yang mereka temukan tidak lagi memiliki otak. Letnan Kato tahu ini disebabkan oleh eksperimennya yang sekarang merasuki tubuh seseorang, tapi dia tidak bisa menceritakan masalah ini. Dia hanya menyebutkan 3 nama yang diduga menjadi pelaku kasus kematian berantai ini kepada Ishikawa. Ishikawa tampaknya tahu bahwa pelakunya adalah Myongja karena dia menunjukkan gelagat aneh setelah pulang dari rumah sakit Onsong. Ternyata ketika Myongja dibebaskan ia sempat datang ke ruangan Letnan Kato dan meminum air eksperimen Letnan Kato. Ishikawa sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kekasihnya, tapi tidak menemukan petunjuk apapun bahkan ketika dia menghadapi istrinya komisaris. Ishikawa menikah dengan Nyonya Maeda demi kepentingan satu sama lain. Nyonya Maeda membutuhkan seorang suami agar bisa datang ke Jason dan Ishikawa membutuhkan nama baik keluarga Maeda demi mencapai kesuksesan. Nyonya Maeda tidak peduli suaminya selingkuh tapi jika dia punya anak itu akan merusak nama baik keluarganya. Oleh karena itu dia menahan Myongja. Ishikawa masih tidak terima dengan hal ini karena kekasihnya berubah setelah kembali dari rumah sakit. Ishikawa tahu istrinya menaruh perasaan pada Tesang. Jadi dia dengan kesal mengungkapkan bahwa laki-laki itu sebenarnya sudah punya pujaan hati yaitu Cheok, detektif muda yang lebih cantik darinya. Tidak lama setelah berbagi momen kehangatan Tesang dan Cheok harus menghadapi Myongja yang berkeliaran di jalan dan menyerang para penduduk. Tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak seperti zombie. Lebih mengerikan lagi dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari serangan apapun. Bersamaan dengan itu Nyonya Maeda menemui Letnan Kato yang mengungkap kebenaran tentang cairan Najin dan serum antrak. Najin adalah mikroorganisme yang ditemukan di gletser gunung salju. Mereka yang mengonsumsi Najin akan berubah menjadi predator yang tertarik pada otak manusia, dan jika mereka disuntik dengan serum antrak dalam tahap predatornya mereka akan berevolusi menjadi monster mengerikan, seperti Seisin. Apa yang dialami Myongja adalah tahap perubahan pertama dan dia akan berubah menjadi monster jika menerima suntikan serum antrak. Kelemahan mereka adalah sinar matahari api dan nitrogen. Nyonya Maeda berjanji akan terus mendanai eksperimen Letnan Kato dengan syarat dia harus membuat Sein tunduk kepadanya. Meski kehilangan kendali atas tubuhnya di beberapa kesempatan, Myongja bisa tersadar dan kembali seperti manusia biasa setelah melawan Tesang dan Cheok. Myongja kabur ke pegunungan. Tepat ketika polisi mulai memburunya, setelah menerima laporan polisi mengepung Myongja yang kabur ke pegunungan,
Ishikawa menjelaskan kepadanya bahwa dia harus kembali ke rumah sakit Ongsong sebelum dihukum mati karena telah membunuh banyak manusia. Dia juga berkata tidak mau lagi menerima anak yang ada di dalam kandungannya. Myongja yang marah menerjang Ishikawa dan mencabik-cabik mukanya hingga sulit dikenali. Sampai akhirnya polisi melepaskan tembakan dan melumpuhkannya. Untuk sementara Ishikawa dibawa ke rumah sakit Ongsong, kondisinya sangat kritis dan Nyonya Maeda yang mengetahui masalah ini memberikan isyarat untuk membiarkan suaminya mati. Cheok pulang ke penginapan dan mengetahui bahwa ayahnya kembali ke rumah sakit Ongsong untuk menemui istrinya. Dia menyerahkan dirinya pada Letnan Kato yang setuju untuk menjadikannya subjek penelitian. Cheok memahami perasaan ayahnya dan dia menceritakan keadaan ini pada Tesang. Di Pegadaian pada malam itu Tesang membawa Cheok ke tempat penyimpanan harta miliknya. Dia memberikan gelang cangkiknya pada Cheok dan berkata bahwa itu bisa memberikan keberuntungan untuknya. Cheok mengajak Tesang saling berjanji, jika salah satu di antara mereka pergi lebih dulu, siapapun yang masih hidup harus mengingat orang tersebut. Cheok menjelaskan bahwa dia tidak sedih jika harus mati, tapi jika tidak ada satupun orang yang mengingatnya maka dia akan merasa kesepian. Maaf, itu tidak akan terjadi, jawab Tesang sambil tersenyum dan dia menjelaskan jika mereka akan selalu bersama sampai akhir. Air mata Cheok mengalir, dia memeluk Tesang dan mereka akhirnya saling berciuman. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. So let's come together. Yeah, let's come together. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Setelah apa yang terjadi, Tesang tidak mau orang-orang terdekatnya dalam bahaya, dan karena itu dia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah sakit Ongsong. Cheok memikirkan hal yang sama, dia takut harapan yang sia-sia akan melemahkan hatinya, dan dia takut kehilangan orang-orang yang dicintainya. Karena itu dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Tesang. Sebagai salam perpisahan pada hari pemakaman Ishikawa, Cheok menembak Direktur Ichiro yang memegang tanggung jawab penelitian kejam terhadap ibunya dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Tesang sangat terkejut mendengar kabar ini, namun polisi Jepang yang pro kepadanya memberikan informasi bahwa Cheok menghilang setelah penembakan tersebut. Ternyata Cheok tidak mati dan sekarang dia ada di tempat persembunyian Nyonya Maeda. Dengan segala rasa cintanya Nyonya Maeda menghadapi Tesang. Dia berbohong berkata kepadanya bahwa Cheok sudah mati dan memintanya melupakan gadis itu serta semua hal yang terjadi demi keselamatannya sendiri. Nyonya Maeda takut Tesang akan menjadi musuhnya jika dia terus mengganggu rencananya di rumah sakit Ongsong. Tesang tahu ini merupakan peringatan untuknya, tapi dia tidak gentar dan berkata bahwa dia akan mencari Cheok hidup atau mati. Tesang tahu Nyonya Maeda bukan tandingannya, tapi Cheok merupakan orang yang sangat dia cintai. Tesang rela mengorbankan kekayaan bahkan hidupnya demi menyelamatkannya.
Nyonya Maeda sangat kecewa. Dia merasa sudah berjuang mati-matian untuk melindungi Tesang, tapi sekarang dia ingin melawannya demi Cheok yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Nyonya Maeda menegaskan bahwa Tesang tidak akan bisa melawannya, dan meragukan kesetiaan orang-orang terdekatnya. Ibu Nawal ternyata pernah mengkhianati Ibu Tesang dan karena dialah Ibu Tesang tidak pernah kembali setelah ditangkap tentara Jepang. Gepyong yang awalnya setia juga mengkhianatinya setelah ditangkap polisi. Bahkan pekerja termuda di Pegadaian Tesang Bomo menjual informasi keberadaan Cheok demi tiket kapal agar dia bisa mencari ibunya yang pergi ke Jepang, dan karena dia Cheok tertangkap, Tesang mengakui semua ucapan Nyonya Maeda, namun dia menjelaskan bahwa orang-orangnya terpaksa berkhianat karena penjajahan yang terjadi, dan dia tahu mereka hanya berusaha bertahan hidup. Pada malam itu Tesang menegaskan bahwa hubungannya dengan Nyonya Maeda telah berakhir dan itu artinya mereka akan menjadi musuh. Nyonya Maeda menemui Cheok dan mengungkapkan bahwa dia mengenali Sein. Dia juga menjelaskan bahwa mereka bertiga saling terhubung oleh ikatan takdir. Cheok tidak mengerti apa yang terjadi di antara ibunya dan Nyonya Maeda. Satu hal yang dia ketahui adalah fakta bahwa Nyonya Maeda ingin menjadikannya subjek penelitian. Tesang ingin meledakkan rumah sakit Ongsong untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat tersebut. Para pejuang kemerdekaan mendukung rencananya dan meminjamkan semua bahan peledak yang mereka miliki. Tesang bersikeras ingin melakukan semuanya sendiri karena menurutnya itu lebih efektif. Setelah berhasil menyusup ke rumah sakit Ongsong, Tesang bertemu dengan ayah Cheok yang bersembunyi di saluran udara. Setelah melepaskan dirinya dari tentara Jepang, Tesang sudah menyiapkan 2 tiket kapal menuju Tiongkok untuk besok dan menyerahkannya pada ayah Cheok agar dia bisa membawa putrinya pergi. Status Cheok sekarang menjadi buronan, sebab itulah dia harus pergi meninggalkan Korea. Ayah Cheok sangat tersentuh. Dia membulatkan tekadnya untuk mengambil alih misi penghancuran dan menyerahkan keselamatan putrinya kepada Tesang. Menghancurkan rumah sakit Ongsong berarti melenyapkan seisinya. Ayah Cheok menegaskan bahwa hanya dia yang bisa dan pantas melakukan misi ini, karena Sein adalah istrinya. Bersamaan dengan itu Cheok dipaksa untuk berhadapan dengan ibunya di penjara bawah tanah rumah sakit Ongsong. Letnan Kato ingin meneliti reaksi dan ikatan keluarga yang terjadi di antara mereka. Sein mengamuk saat melihat putrinya disakiti tentara Jepang, dan untuk pertama kalinya dia mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia berhasil menghancurkan penghalang tapi tidak bisa mengalahkan Letnan Kato karena Cheok disandra olehnya. Sementara ayah Cheok memasang peledak, Cheok berusaha melepaskan diri dari tentara Jepang sampai akhirnya Tesang datang membantunya. Merasa tidak bisa menghadapi Sein, Letnan Kato bergegas mengamankan Najin dan serumnya. Namun tidak lama dari itu misi penghancuran dimulai. Setelah memancing Sein ke ruangan yang dipenuhi bahan peledak, ayah Cheok menghadapi istrinya dengan perasaan sedih, dan mereka mengakhiri kisah hidup bersama dengan tragis. Meski tidak hancur total, rumah sakit Ongsong kehilangan fungsi utamanya untuk melakukan eksperimen, dan tentara Jepang yang tersisa berusaha mengatasi kekacauan ini. Tesang dan Cheok selamat dari ledakan. Mereka kemudian bertemu dengan Sachimoto yang hendak pulang ke Jepang. Pada pertemuan itu Sachimoto mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu Sein di penjara dan dia meminta maaf kepada Cheok karena tidak bisa membantu ibunya pada saat itu. Sebagai bentuk permintaan maaf Sachimoto membantunya melarikan diri bersama Tesang. Tesang mengirim surat kepada Ibu Nawal untuk menyiapkan bekal pelariannya ke Tiongkok bersama Cheok. Ibu Nawal memasukkan sejumlah emas ke dalam koper dan Bomo yang ingin menebus kesalahannya menawarkan diri untuk mengantar koper tersebut kepada Tesang di pelabuhan. Bersamaan dengan itu Sein yang ternyata masih hidup muncul ke permukaan dan dia segera mencari keberadaan putrinya. Tidak menyadari Nyonya Maeda mengikutinya ke pelabuhan dan upaya pelarian Tesang jadi terganggu. Bomo merasa sangat bersalah tapi Tesang tidak menyalahkannya dan memintanya untuk bersembunyi. Nyonya Maeda membawa anak buahnya untuk melenyapkan Tesang dan Cheok yang sudah terlalu banyak mengetahui rahasianya. Dia dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Tesang dan pergi meninggalkannya. Tesang dan Cheok melawan pasukan Nyonya Maeda sekuat tenaga. Mereka sangat kewalahan sampai akhirnya Sein datang membantu tapi dia tidak menganggap Tesang sebagai sekutu. Ketika Sein hendak menyerang Tesang, Cheok segera melindunginya dengan sisa tenaga yang dia miliki, dan berkata pada ibunya bahwa Tesang adalah pria yang dia cintai. Diam terpaku dan sangat menyesali tindakannya. Cheok terluka parah dan di malam yang tidak terduga itu dia menghembuskan naas terakhirnya. Kepergian Cheok membuat Tesang sangat terpukul dan dia menangis terseduh-seduh. Letnan Kato selamat dari ledakan. Dia mengamankan bayi Myongja yang terlahir di penjara bawah tanah dan tampaknya Najin memilih bayi tersebut sebagai inang barunya. Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. 1 tahun setelahnya ketika Nyonya Maeda menghadiri peringatan kematian suaminya,
dia mendapat surat ucapan selamat tinggal dari Tesang. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres dan tidak lama dari itu terjadi ledakan yang begitu besar. Jason menjadi lebih baik setelah merdeka. Pegadaian Tesang kembali beroperasi seperti biasanya, dan selama 1 tahun terakhir Tesang terus merindukan pujaan hatinya. Nyonya Maeda selamat dari ledakan tapi sebagian wajahnya hancur. Letnan Kato mengunjunginya dan memberi kabar bahwa meskipun rumah sakit Ongsong telah ditutup, dia belum menyerah pada penelitiannya. Cerita musim pertama berakhir ketika tubuh Cheok jatuh ke perairan. Sein segera mengikuti dan memeluk putri yang tidak sengaja dia bunuh dalam tindakan terakhirnya. Dia mengorbankan dirinya dengan membiarkan Najin yang ada di dalam tubuhnya masuk ke mulut Cheok. Sen tenggelam dalam kegelapan sementara itu Cheok bangkit dan dia membuka matanya dengan tatapan tajam. I love you more than words.